Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Dalam pembelajaran daring ini kita akan mempelajari transformasi untuk bab pertama. Untuk anak-anak ketahui bahwasanya untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu, mungkin bulan ke depan, kita lakukan pembelajaran daring dari jarak jauh ya, untuk menyikapi daripada pandemi corona ini. Langsung saja anak-anak sekalian, Anda bisa memperhatikan video yang saya sampaikan ini dan tentunya Anda bisa mencatat dan meresumnya nantinya. Sebagai catatan daripada bab pertama, yaitu nanti kita akan belajar tentang transformasi. Next, transformasi. Ya, pelajaran yang pertama atau bab pertama yang akan kita pelajari untuk kelas 3 adalah transformasi. Ya, transformasi Anda mungkin sudah mendengar ataupun melihat sendiri daripada sarana transformasi itu sendiri. Transformasi akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama translasi. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Yang keempat adalah dilatasi atau perubahan ukuran, di mana transformasi ini adalah nanti kita pelajari secara keseluruhan dari empatnya ini. Yang perlu Anda ketahui adalah berbagai macam bentuk daripada pergeseran ini, yaitu keempat bagian ini. Lanjut, Anda mungkin sudah mendengar nama kata istilah atau nama kata-kata lain daripada trans, yaitu bisa berupa transportasi, transmigrasi, translasi, dan transisi. Semuanya itu adalah merupakan pergerakan. Semuanya itu adalah merupakan pergeseran atau perubahan dari satu ke tempat yang lain. Perubahan dari perubahan jarak dari satu ke tempat yang lain, bisa jadi seperti itu. Anda sudah mendengar namanya transportasi, ya. Nama transportasi bisa berupa alatnya, bisa mobil, bisa berupa kereta api dan lain sebagainya. Atau mungkin transmigrasi, ada perpindahan dari penduduk dari satu ke tempat lain. Artinya penduduk itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut saja, Anda sudah mendengar, tapi bukan namanya transgender. Nah, transgender itu suatu kesalahan besar. Nah, jadi apa itu trans dari kata-kata tersebut? Yaitu trans sendiri adalah perpindahan. Benar. Sekarang kita akan belajar tentang transformasi yang terdiri dari 4 tadi. Anda lupa atau tidak? Yang pertama apa? Adalah translasi. Yang kedua adalah rotasi. Yang ketiga adalah dilatasi, dan seterusnya. Ya, jadi transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun dapat bergerak, dapat diubah letak dan bentuknya. Nah, oke, lanjut next. Masuk ke transformasi yang pertama, yaitu translasi. Ya, Anda sudah melihat translasi. Nah, inilah salah satu bentuk daripada translasi, yaitu perpindahan suatu benda, atau mungkin kalau kita dalam bahasan kita adalah titik atau garis, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara apa? Ini kalau Anda melihat permainan catur ini, berarti permainan catur ini adalah dengan cara digeser. Nah, langkahnya digeser. Nah, sama, translasi adalah perpindahan, sudah saya artikan saja, perpindahan dengan cara digeser, seperti permainan catur ini. Nah, atau mungkin dalam permainan soccer translation. Nah, di sini dia akan bermain bola yang berupa putih tadi, kemudian digeser dengan cara menambahkan
atau mengurangkan dari angka-angka yang dia inginkan. Misalnya min 2 dan plus 1, berarti pola itu digeser. Min itu ke belakang, plus itu ke depan, dan sebagainya. Nah, dia akan menemukan suatu permainan, pola permainan. Nah, itu. Dia akan bergeser menurut angka-angka yang dia sepakati itu. Lanjut saja. Ini Anda mungkin sudah paham Anda. Nah, perhatikan aja videonya. Oke, ini ada pemenangnya. Atau mungkin Anda belum jelas namanya translasi pergeseran. Kalau Anda mungkin sedang duduk melamun atau berbaring melamun di kamar adalah melihat cicak yang mau ditubruk kucing, dan cicak itu menyelamatkan diri dengan berlari bergeser dari dinding di sebelah kiri atau menuju ke sebelah kanan atau sebaliknya. Nah, itulah namanya pergeseran. Berarti cicak itu melakukan pergeseran dari satu tempat ke tempat yang lain. Translasi. Next. Nah, jadi bisa kita simpulkan anak-anak sekalian, translasi adalah atau merupakan transformasi yang berpindah translasi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Sebagai catatan Anda. Lanjut, next. Nah, secara matematis dapat kita simpulkan demikian. Translasi titik A XY dengan pergeseran absis X sejauh A dan pergeseran ordinat Y sejauh B, sedemikian diperoleh titik A aksen X plus A, Y plus B secara notasi dilambangkan sebagai berikut. Nah, dapat Anda perhatikan bahwasanya dari gambar ini, dari titik A, dari titik A menuju titik A aksen. Nah, dapat kita lihat demikian pergeserannya. Nah, sehingga secara notasi matematis translasi dapat dituliskan sebagai berikut. A, ya titik awal dari A yaitu X, Y ditranslasikan menjadi A, B, maka akan diperoleh A aksen yaitu X plus A, X plus I. A aksen X plus A, Y plus B. Nah, Anda bisa cermati dan bisa Anda catatkan. Adalah transformasi yang pertama adalah translasi dilambangkan seperti ini. Lanjut, next. Nah, bagaimana kalau kita mentranslasikan sebuah bidang? Anda bisa memperhatikan video ini. Ada suatu bidang berupa persegi panjang. Kalau kita translasikan menuju translasi 12,0, berarti X-nya 12, Y-nya adalah 0. Apa yang terjadi? Dia akan melakukan pergeseran demikian. Nah, dari titik awal di sini menuju ke di sini. Nah, berarti dia setiap titik daripada titik sudut bidang itu kita translasikan sejauh 12,0. X-nya 12, Y-nya 0. Sehingga misalnya titik A, B, C, D, kita dari titik-titik tersebut kita tambahkan ordinatnya X-nya 12, Y-nya adalah 0. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya apabila kita translasikan bidang ini ke 0,7, X-nya 0, Y-nya min 7. Dia akan bergerak menuju ke titik. Nah, kamu bisa perhatikan titiknya ini seberapa. Titiknya ini berapa. Lanjut saja. Mungkin Anda sudah paham dan mengerti karena ini adalah mudah.
dan dapat dimengerti dengan baik. Selanjutnya, next, untuk yang pertemuan kali ini saya akan sampaikan 2 saja mengenai transformasi. Yang pertama adalah di translasi tadi, yang kedua adalah refleksi. Cukup untuk ini. Refleksi adalah pencerminan. Pernahkah Anda mencermin? Nah, pasti kalau kita mencermin akan terlihat bayangan kita sendiri. Tidak mungkin kita mencermin akan terlihat bayangannya siapa, mungkin Raffi Ahmad, tidak mungkin. Tapi kita akan melihat bayangan kita sendiri. Kita bercermin, pasti kita akan melihat sendiri. Bentuk dan ukurannya akan kita lihat seperti kita sendiri. Nah, seperti gambar ini, anak yang bercermin akan terlihat seperti anak itu sendiri, kera yang bercermin akan terlihat kera yang seperti anak itu sendiri. Kemudian kalau anak-anak ini, anak bayi ini bercermin juga akan terlihat seperti dia sendiri. Lanjut. Apakah setiap hari kita bercermin? Ya. Apa yang terjadi kita? Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, kalau kita menjauh, bayangan kita bagaimana? Juga akan menjauh. Kalau kita mendekat, bayangan kita bagaimana? Juga akan mendekat. Begitu seterusnya. Nah, apakah itu pencerminan? Nah, berarti pencerminan itu adalah refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetrinya sebagai tolak ukur cerminnya. Sumbu simetri itu sebagai tolak ukur cerminnya. Nah, bisa kita pahami dari ilustrasi yang saya sampaikan ini. Pencerminan terhadap sumbu X. Anda tahu di mana sumbu X? Inilah sumbu X, saudara, sumbu X. Dan di manakah sumbu Y? Inilah sumbu Y, saudara, sumbu Y. Ya. Nah, apabila satu titik-titik ini kita cerminkan terhadap sumbu X atau sumbu Y atau garis yang lain, akan terjadi demikian. Bisa Anda perhatikan berikutnya. Oke, yang pertama, cerminan terletak pada sumbu X terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X. Oke, misalnya titik A. Titik A ini, titik A. Ya, titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Bagaimana yang terjadi? Nah, di sini pencerminannya, saudara. Inilah pencerminannya, saudara. Jadi titik min A, dari titik A min 6,6 akan menjadi min 6, min 6. Nah, di sini jaraknya sama. Jarak daripada sumbu simetri ini terhadap titik yang di sini, nah, terserah pencerminan akan sama jaraknya di sini. Anda bisa perhatikan. Tapi akan mengalami perubahan nilai ordinatnya maupun absisnya. Anda bisa perhatikan, min 6 akan menjadi min 6. Nah, berarti mengalami ketetapan sama itu. X-nya tidak berubah. Yang berubah apanya? Z-nya dari 6 menjadi min 6. Dari 6 menjadi min 6 untuk absisnya atau Z-nya. Nah, Anda bisa simpulkan dari satu persatu daripada ketentuan ini. Apabila kita cerminkan suatu titik terhadap sumbu X, saya ulangi lagi, apabila kita mencerminkan satu titik terhadap sumbu X, yang akan berubah apanya? Yaitu nilai Z-nya. Nilai Z-nya menjadi negatif. Lanjut. Kemudian kalau kita cerminkan dari titik, masih pencerminan terhadap sumbu X. Kalau kita titik D, kita cerminkan titik D terhadap sumbu X, apa yang terjadi? Nah, itu tadi saya katakan tadi ya, yang berubah apanya? Absisnya, Z-nya. Nah, titik D di sini, ya, setelah kita cerminkan menjadi di sini, 7-nya tetap, tapi min 6-nya berubah menjadi 6. Karena min
Tadi apa? Saya katakan absisnya berubah menjadi negatif. Asalnya negatif menjadi negatif. Nah, menjadi asalnya negatif, kemudian di asalnya negatif min 6, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X berubah menjadi Z-nya 6, berarti min ketemu min jadi 6 positif. Sehingga setelah D titik D 7, min 6 kita cerminkan terhadap sumbu X akan menjadi 7,6. Anda sudah mengerti? Mengerti, bagus. Nah, apabila kita cerminkan terhadap sumbu Z, sumbu Y, terhadap sumbu Y, titik C yang kita cerminkan, titik C yang kita cerminkan terhadap sumbu Z, Y yang tegak lurus, akan berubah menjadi min 4, min 3. Setelah kita cerminkan akan menjadi 4, min 3. Berubahnya apa? Yang berubah apanya? Betul sekali. Yang berubah adalah ordinat X-nya, yaitu dari min 4 menjadi 4. Nah, Anda bisa simpulkan, andaikan suatu titik saya cerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi titik, misalnya titik A, yaitu X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi A aksen E min X, Z. Nah, begitu. Nah, ini bisa simpulkan demikian. Lanjut. Misalnya B. Nah, B. Titik B kita cerminkan terhadap sumbu Y, dia akan berubah apanya? X-nya menjadi negatif. Betul. X-nya berubah menjadi negatif. Lanjut. Apabila kita mencerminkan terhadap sumbu pencerminan Z sama dengan min X. Nah, ini garis panjang ini. Ini adalah Z sama dengan min X. Apa yang terjadi? Nah, ini. Misalnya titik A, kita cerminkan. Dia akan menjadi A yaitu min 6,6, kita cerminkan menjadi 6, min 6. Berubah apanya? Berubah dua-duanya, saudara. X-nya akan menjadi negatif, Y-nya juga akan menjadi negatif. Saya ulangi lagi, titik A ini yang kita cerminkan di sini menuju ke titik A aksen ini. Maka yang terjadi apa? Ya, kalau kita cerminkan dari titik A, kita cerminkan ke sumbu Y sama dengan X, ini Y sama dengan X, akan terjadi X-nya berubah menjadi min X, Z-nya akan berubah menjadi min Z. Nah, sehingga kita dapat lihat A ini tadi yang berubah min 6, titik A ini, titik A ini min 6, X-nya min 6 berubah menjadi min X. Nah, di situ titik bermula dari min menjadi positif 6. Kemudian 6 kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X menjadi min 6, yaitu dari Z yang positif menjadi min Z, min 6. Artinya kalau kita simpulkan untuk pencerminan sumbu Y sama dengan X, X-nya menjadi min X, Z-nya menjadi min Z. Nah, jelas? Jelas. Terima kasih. Nah, selanjutnya kalau kita cerminkan dengan Y sama dengan min X, garis Y sama dengan min X inilah. Nah, garis Y sama dengan min X. Seperti apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Nah, kalau titik C kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X, berubah menjadi seperti apa? Ya, seperti ini. Sama seperti tadi. Ini titik C menjadi yang tadinya min 6,
Maaf, titik C yang tadinya min 4, min 3 menjadi 3,4. 3,4. Sama artinya. Berarti Y X maaf. Sama berubah menjadi negatif, tetapi posisinya berubah. Posisinya berubah, Saudara. Posisinya berubah. Kita lihat seperti ini. C titik C yang tadinya min 4, min 3 menjadi 3,4. Nah, 3,4. Nah, kesimpulan yang terjadi apa? Kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X. Nah, titik X-nya akan berubah menjadi min Z. Perhatikan, min Z. Kemudian Z-nya akan berubah menjadi min X. Min X. Paham? Paham. Makanya min 4 itu X, ya, min 4 ini X akan berubah menjadi min Z. Nah, min ketemu min positif Z. Berarti posisinya 4 yang tadinya X menjadi Z di belakang. Kemudian min 3 yaitu yang tadinya Z akan berubah menjadi min X. Min ketemu min menjadi positif. Kemudian tadinya Y sekarang berubah menjadi X. Jelas? Jelas. Lanjut. Kalau kita cerminkan terhadap titik 0,0. Nah, 0,0 ini di sini Saudara, 0,0. Suatu titik yang kita cerminkan terhadap 0,0. Apa yang terjadi? Ya. Seperti kita lihat ini. D kita cerminkan menjadi D aksen, menjadi 7,6 menjadi min 7,6. Dia akan berubah, X-nya menjadi negatif, Y-nya menjadi negatif. Seperti itu. Nah, apabila kita cerminkan terhadap, nah ini garis X sama dengan 2. Di mana garis X sama dengan 2 ini? Nih, garis yang berwarna merah. Ini garis yang berwarna merah. Bisa kita lihat seperti itu. Nah, kita perhatikan C yang kita cerminkan terhadap X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2, garis yang berwarna merah, perhatikan. Berarti maunya min 4 menjadi min 3 menjadi 8, min 3. Min 4, min 3 menjadi 8, min 3. Bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Anda bisa perhatikan dan cermati bersama. Mungkin Anda bisa simpulkan sebagai bahan renungan Anda. Kalau nanti belum ketemu, nanti bisa ditanyakan dan akan kami jawab sepenuhnya. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap Y sama dengan 2. Ya, sekarang Y sama dengan 2. Perhatikan Y sama dengan 2 adalah garis yang ini, Y sama dengan 2, anak-anak sekalian. Nah, jadi B menjadi Y sama dengan, dari titik B kita cerminkan B aksen menjadi, nah ini 3,0 menjadi B aksen 3,0. Yang semula 3,4 menjadi 3,0. Kenapa dapat demikian? Anda bisa cari, bisa renungkan kenapa dapat demikian, dan tentunya bisa Anda jawab nantinya. Atau mungkin kalau dengan kesulitan luar biasa bisa kita bahas bersama. Lanjut. Nah, kalau Anda penasaran, inilah kesimpulan dari refleksi tadi adalah demikian. Pencerminan terhadap sumbu X, nah, tadi A, B dicerminkan menjadi A, min B. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, A, B menjadi A aksen min A, B. Kalau kita cerminkan terhadap titik 0,
Nah, itu tadi ya. Kalau saya mengatakan tadi E, Y, ini di sini dikatakan A, B, enggak masalah, hanya simbol. Titik A yaitu A, B. Kalau kita cerminkan terhadap titik 0,0 menjadi min A, min B. Kalau kita cerminkan terhadap X sama dengan H, yang dimaksud X sama dengan H tadi adalah yaitu yang 2 tadi ya, X sama dengan 2 itu. H itu adalah nilai angka dari 1 sampai 2 atau mungkin bisa pecahan, bisa setengah, seperempat dan seterusnya. Yang penting bukan 0. Kalau 0 sama artinya tidak dicerminkan terhadap X sama dengan H. Ya, tidak sama dengan 0 yang penting. Bisa pecahan, bisa bilangan utuh. Nah, untuk nomor 4, pencerminan terhadap X sama dengan H. Yang kalau yang contoh di belakang tadi, di depan tadi, maaf, itu yang X sama dengan 2. Nah, itu akan berubah menjadi A, B menjadi A aksen 2H min A, B. 2H, 2 dikalikan H tadinya berapa? Dikurangi A, B. Nah, kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan K tadi ya, Y yang sama dengan 2 tadi, misalnya 2 tadi ya. Nah, Y akan menjadi A, B menjadi A aksen A, 2K kurangi B. Bisa kamu cek tadi benar atau salah dari pencerminan tadi. Nomor 6, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, dari titik A, B, dari titik A, B menjadi A aksen B, A. Diwalik saja. Nah, kalau kita cerminkan Y sama dengan X, diwalik saja. X menjadi Y menjadi X. Atau A menjadi B menjadi A. 7. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau ini diwalik kemudian dinegatifkan. A, B menjadi min B, min A. Cukup sekian anak-anak, bisa dimengerti. Untuk transformasi yang berikutnya yang sisa 2 tadi, kita lanjutkan untuk pertemuan besok-besok. Semoga ini bisa dimengerti dan tentunya kalau ada salah saya minta maaf, dan kalau memang belum mengerti atau butuh penjelasan bisa kita berhubungan lewat HP secara jarak jauh, mungkin kita bisa membantu, dan saya tentunya berterima kasih atas perhatiannya. Dan tugasnya adalah meresum daripada video ini untuk kamu buat catatan, dan tentunya catatan nanti akan saya periksa sebagai nilai tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.